Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan hari ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, kemudian juga follow ya di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga di TikTok. Sudah hadir di studio podcast Las Harfa di pagi hari ini. Beliau adalah sosok anak muda yang memiliki semangat luar biasa. Langsung saja akan Faiz perkenalkan. Beliau adalah Kang Rasman. Assalamualaikum Kang Rasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Terakhir ketemu kita 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu kita ketemu. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, ketemu lagi di sini. Ya, amin. Masya Allah. Beliau adalah ketua Serang Night Ride ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka banget dengan goes, ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Kemudian juga founder Banten Bersepeda, founder Banten Was Solution, dan juga founder Gagah Banten, seperti itu ya. Kang Rasman, sebelum Faiz ngobrol lebih banyak soal kecintaan Kang Rasman dengan sepeda, ini dari kapan sih suka banget dengan sepeda? Kok setiap hari rasanya update-nya tentang sepeda, goes, enggak ini nih. Enggak, kenapa betis. Sebenarnya sih sederhananya gitu ya. Alat transportasi yang paling sederhana menurut gua sendiri ya, itu sepeda. Yes. Jadi sederhana dan berkelanjutan gitu kan. Dari dulu sampai sekarang itu sepeda selalu konsisten gitu. Ya kan, selalu dipakai banyak orang gitu kan, karena emang sepeda itu manfaatnya banyak dibandingkan olahraga yang lainnya gitu ya. Salah satunya kan menyehatkan, terus bisa membahagiakan, terus bisa ketemu banyak teman-teman banyak gitu kan. Terus selain olahraga yang didapat gitu ya, ketemu banyak temen gitu kan, silaturahmi gitu kan. Misalkan kita mau ke rumah pacar gitu, asik. ke rumah pacar gitu kan. Dulu tuh saya nggak punya motor gitu kan dulu tuh, saya menggunakan sepeda tuh. Menggunakan sepeda ya kan, berharap menemukan sosok cewek yang disukai gitu kan. Dulu ini curhat jadi. Gak apa-apa, menarik. Jadi kan sering main ke rumahnya meskipun dia ada di depan gitu kan, lewat gitu. Sering gitu. Sampai sekarang kan jadi kebiasaan gitu kan. Betul. Meskipun gua sendiri kalau kerja gitu kan, pakai motor gitu, tapi seminggu sekali lah kita sehari tanpa menggunakan kendaraan bermesin gitu ya. Entah itu hari Sabtu atau Minggu, atau nanti malamnya bisa di hari Jumat gitu kan, acara Serang Night Ride gitu. Gitu. Siap, keren banget ya. Jadi memang sudah jatuh cinta dengan sepeda sudah dari tahun berapa berarti Kang Rasman? Itu dari kurang umur 1 tahun kayaknya, dari segini. Kurang lebih sih dari usianya 21 lah. Udah mulai jatuh cinta banget. Iya, udah mulai jatuh cinta sama sepeda lah gitu. Sekarang kan. Di rumah ada berapa banyak sepeda Kang Rasman? Sepeda sih cuma satu. Karena gonta-ganti aja, atau memang konsisten dengan satu sepeda Kang Rasman? Enggak, saya setia sama sepeda saya. Satu aja sepeda. Satu aja sepeda, siapnya. Nggak banyak-banyak sepeda. Jangan banyak-banyak. Siap. Nah, kalau Faiz lihat kan teman-teman Serang Night Ride ini terakhir itu kan yang di tahun 2019 ya kalau nggak salah, itu teman-teman itu luar biasa banget waktu gue malam-malam itu Kang. Itu ribuan orang itu yang secara serentak, mungkin sebagian besar masyarakat Kota Serang itu tahu ya gitu ya, bahwa memang waktu itu acaranya sukses, dan salah satu yang buat sukses adalah ketuanya Serang Night Ride, Kang Rasman ya. Keren. Kang, artinya apakah memang kita baru saja dihajar oleh pandemi kan kemarin kan, artinya kan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berskala besar itu sempat terhenti, sempat berdampak juga ke teman-teman SNR waktu itu. Sempat juga kita karena sebelum pandemi kan kita udah melakukan acara goes bersama-sama di malam hari. Ketika
informasi dari pemerintah untuk tidak berkerumun dan melakukan apa ya di rumah aja gitu kan. Akhirnya kan teman-teman tuh apa ya, jadi ngerasa yang tadinya sepedahan bareng-bareng ramean gitu ya, dan akhirnya sepedaan sendiri-sendiri gitu kan. Jadi akhirnya nggak seru ya? Nggak seru. Akhirnya mereka lebih memilih di rumah aja. Kemudian olahraga ya seininya lah, siap. secukupnya lah di sekitar gitu kan, nggak sampai ke alun-alun atau ke tempat-tempat lain gitu kan. Jadi memang cukup berdampak juga ya waktu. Cukup berdampak. Waktu pandemi biasanya goesnya bareng-bareng, tiba-tiba ini goesnya sendiri-sendiri gitu. Ini kan Kang Rasman sebagai ketua SNR teman-temannya, ini harus tahu ini kayaknya nama-nama anggotanya. Faiz pengen kasih challenge ini. Sebutkan 10 anggota SNR. 1. Cepat. Apa? Sebutkan 10 anggota 10 SNR. anggota SNR. Sebagai ketua harus tahu dong ini. Iya, Kang Arif. Kang Arif 2. Terus Kang Bodong. Kang Bodong 3. Kang Ola. Kang Ola 4. Terus Kang Ardi. Kang Ardi. Siap, ya. 5. Terus Yusuf 6. Ya. Harus tahu sebagai ketua ini. Lotus ya. 7. Lotus. Terus Romi 8. Aduh, lupa saya. Ribuan itu teman-temannya anggotanya. Terus Ayo. Aduh, siapa lagi nih? Kang Andi. Dua lagi. Kang Andi. 2 lagi siapa? 10 anggota SNR yang biasa gue bareng. 2 lagi. Cewek ada Ayu. 1 lagi sama Vira. Oke, lulus sebagai ketua SNR ya. Kang, artinya kalau menjabat sebagai ketua SNR Serang Night Ride yang memang kalau kita lihat bagaimana pergerakan teman-teman komunitas ini luar biasa. Konsisten, ngegoes setiap malam Jumat ya Kang, atau malam Sabtu ya? Setiap Jumat malam. Setiap Jumat malam, malam Sabtu ya berarti. Setiap Jumat malam teman-teman rutin menggoes gitu kan ya. Tracknya mungkin random banget gitu kan. Berarti sudah hampir jalan 3 tahun ya menjadi ketua SNR. Gimana rasanya Kang? Sebenarnya sih SNR itu, Serang Night Ride itu sebuah gerakan ya, bukan sebuah komunitas gitu. Karena memang teman-teman manajemen untuk supaya lebih lengkap gitu kan, ketika ada acara-acara seperti inilah gitu kan, nanti akhirnya teman-teman bersepakat bahwa udah Kang Rasman sebagai ketua SNR deh gitu kan, meskipun ini sebuah gerakan bukan komunitas gitu. Jadi teman-teman manajemen SNR tuh mengangkat saya sebagai ketua gitu kan. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2019 atau 2018? 2019 lah. 2019. Iya, 2019. 20, 21, 22, udah 4 tahun ya? Ya. Berapa tahun sih Kang? Pergantiannya. Gimana rasanya Kang? Jadi memimpin gerakan SNR menurut Kang Rasman sejauh ini? Menyenangkan kah atau menjadi beban justru? Bukan beban sih. Jadi suatu kebanggaan ya. Jadi bahwa kita semua gitu ya berusaha untuk menjadi bagian dari agen perubahan Kota Serang gitu kan. Jadi salah satu bentuk appreciate gitu ya buat gue sendiri, buat temen-temen gitu. Karena kan emang ini sebuah gerakan gitu ya, gerakan yang memang untuk merubah bukan merubah ya, jadi memberikan kebiasaan ke masyarakat bahwa kita tuh mengurangi polusi gitu dengan cara bersepeda gitu kan. Karena apa yang kita lakukan kontribusi kita tentunya untuk Kota Serang yang untuk kita Kota Serang, ya. Jangan diem-diem baik gitu kan. Setidaknya kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu teman-temannya untuk mengurangi polusi yang memang semakin hari semakin luar biasa ya. Tidak hanya di Kota Serang tapi mungkin kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dalam waktu dekat teman-teman SNR akan melakukan apa lagi nih Kang Rasman? Dalam waktu dekat sih kita mau berkolaborasi sama aktivis lingkungan.
Itu ya. Yang pertama tentang edukasi sebagai pesepeda yang ramah lingkungan. Betul. Jadi teman-teman ketika bersepeda, sepedanya aja udah ramah lingkungan, orangnya juga harus ramah lingkungan berarti ya. Jadi bersepeda kita menggunakan botol kemasan itu ya, botol kemasan yang sekali pakai itu dikurangin deh gitu, dikurangin deh. Kita gunakan tumbler gitu kan. Terus untuk memungut sampah yang ketika di jalan ketemu sampah gitu ya, kita sambil sepedahan dipungut gitu kan. Itu programnya salah satu program kolaborasi kita sama aktivis lingkungan juga ya gitu kan. Jadi gerakan pungut sampah lah sambil bersepeda gitu kan, bersama komunitas Clean Action, terus Banten Waste Solution yang sebagai pengelola limbah sampahnya gitu kan, yang dipimpin oleh sekarang sama Doni ya, Doni Pasyar Ardian gitu. Jadi kedepannya program seperti itu, kita SNR Serang Nitrate berkolaborasinya tentang lingkungan, pemanfaatan sampah gitu kan, limbah sampah seperti apa gitu kan. Siap. Artinya kalau pertanyaan Faiz tadi, teman-teman akan melakukan apa? Ini salah satu yang akan teman-teman lakukan juga bagaimana berkolaborasi dengan banyak lintas komunitas ya, Kang Rasman ya. Iya. Ini sudah komunitas mana aja yang sudah sejauh ini sudah sering banget berkolaborasi selain dengan Harfa ya. Ini keren banget teman-teman. Faiz Note ya, teman-teman SNR itu selalu support ya, selalu respect dengan Harfa. Ini kalau kegiatan-kegiatan yang bertemakan sosial ini biasanya teman-teman juga ikut dalam gerakan tersebut untuk sama-sama membantu teman-teman yang terkena dampak musibah gitu. Itu kan beberapa kali justru Faiz melihat teman-teman menggalang dana kan, mengajak anggotanya untuk berdonasi gitu kan ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan seperti itu. Apa yang waktu itu Kang Rasman sampaikan ke anggota untuk sama-sama kita aware gitu terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan dan mereka tergerak untuk sama-sama membantu, Kang Rasman? Iya, karena salah satu kan kita sebagai warga Kota Serang gitu harus bisa merasakan dampak bencana apa yang saudara-saudara kita alami gitu ya. Termasuk kita sebagai komunitas yang bukan komunitas, gerakan yang peduli terhadap lingkungan juga kita harus peduli sama sesama gitu ya. Apalagi kita tuh udah berkolaborasi dengan Harfa yang memang ketika ada bencana kita selalu berkolaborasi, menggalang dana, dan emang semua itu sudah terjalin sampai sekarang. Jadi begitu ada musibah atau bencana, kita ayo ajak teman-teman kita bergerak untuk membantu saudara-saudara kita gitu kan. Mereka tuh punya jiwa sosial yang tinggi gitu, karena emang terlatih di awal masuk gerakan ini. Mereka aware ke lingkungan juga, terus peduli sama sesama juga gitu kan. Gitu. Siap. Jadi memang itu yang Kang Rasman sampaikan kepada anggota untuk sama-sama minimal merasakan kepedihan apa yang saudara-saudara kita rasakan seperti itu. Kang Rasman, kalau Faiz lihat kan setiap event atau setiap melakukan goes ini kan teman-teman SNR banyak banget ya. Itu teman-teman bahkan di tahun 2019 itu ribuan itu Kang ya. Itu luar biasa teman-teman. Kalau secara hitung-hitungan keanggotaan itu ada berapa sih Kang yang terdaftar secara resmi, atau memang teman-teman SNR mah dia nggak ada input register aja, seperti apa sih? Iya, kebetulan kan gini, kita kan bikin acara sepedahan gitu ya. Acara sepedahan ngajaknya bareng-bareng gitu kan. Kita nggak tahu itu yang datang ribuan. Awalnya kan gabut gitu kan. Awalnya gabut, pengen sepedahan, sepi. Kalau 2-an 3-an itu kan kurang seru kan. Akhirnya ngajak teman-teman nih, coba diposting deh gitu kan. Diposting di Instagram, di Facebook. Akhirnya ketika di titik kumpul start, kok ini banyak banget. Bingung. Sempet di luar ekspektasi juga sebenarnya Kang. Sempet. Targetnya waktu itu berapa sih Kang Rasman?
mungkin 500 mungkin ya, atau di bawah itu? Sebenarnya bukan target sih Iya. ya, jadi perkiraan lah gitu. Perkiraan yang datang paling 10 apa 20 orang lah. 10-20? Iya. Ya gua kira tuh yang datang sekitar segitu ya. Itu ribuan loh Kang Rasman. Nah, itu tuh. Saya bingung. Ribuan loh. Waduh. Masa 10 ke 1.000 itu udah lompatannya bukan lompat, itu udah. Iya. Jadi dari situ tuh itu awal-awal loh, awal-awal SNR dulu ya. Karena memang dulu tuh pesepeda kan jarang kan gitu, komunitas juga masih jarang. Begitu SNR dimulai di awal-awal itu paling ada 100-200, dan ketiga kalinya itu ngira itu paling ya nggak nyampe segitu. Akhirnya ketika di-share posternya di IG, di Facebook, kemudian ngelihat dari pesertanya itu banyak banget sampai kewalahan. Kewalahan nanti ngatur jalannya gimana. Iya, betul. Bingung nanti polisi nanya. Iya, koordinasi dengan pihak polisian dan lain sebagainya. Ya, akhirnya dibentuklah sebuah manajemen tuh. Dibentuk manajemen, terus dibentuk tim marsal untuk mengatur lalu lintas gitu kan. Dari situ kita lebih supaya lebih rapih gitu kan, ketika nanti peserta membludak gitu kan, kita udah ada persiapan gitu kan. Sampai sekarang. Tapi memang waktu itu organik banget Kang ya, artinya tidak, teman-teman mempromosikannya tidak ya istilahnya tidak banyak kolaborasi dengan teman-teman media. Tidak. Artinya memang itu pure teman-teman buat flyer, kemudian diupload di sosmed pribadi, Instagram, Facebook, kemudian masyarakat dengan secara tidak sengaja ikut merepost flyer tersebut hingga viral, dan akhirnya di momentum itu ribuan orang yang datang bawa sepeda. Iya, itu yang saya bingung. Ya akhirnya kan mungkin dari sekian banyak yang nonton juga ada yang sempet waktu itu ikut sepedahan bareng ini kan. Pasti. Siap. Nah, artinya kan itu benar-benar di luar ekspektasi kan. Di luar ekspektasi. Kalau Kang Rasman tadi menganggap ya paling mungkin 10, 20 atau 100, 200 lah yang hadir ini di ribuan teman-temannya di tahun 2019. Rencana akan buat seperti itu lagi, atau memang teman-teman kalau setiap sepeda nggak ada target sih sebenarnya, ya berapapun orang yang hadir ya kita goes aja. Gimana sih kalau teman-teman SNR? Atau memang harus 100 nih yang goes nih, atau seperti apa? Enggak sih, kita nggak ada target. Yang penting tuh kita ambil, maksudnya apa ya, kita kan yang penting edukasinya ke masyarakat gitu kan. Edukasi ke masyarakat, meskipun kita yang datang pesertanya sedikit atau banyak gitu kan, ya alhamdulillah kalau banyak kan kita lebih semangat gitu kan. Tapi meskipun sedikit tetap semangat gitu kan. Tetap semangat gitu kan. Siap. Jadi memang luar biasa ya teman-teman, kalau segala hal dilakukan dengan ikhlas ya, itu dia ya. Ini pesannya nyampe ke masyarakat, dan banyak banget ya masyarakat yang mensupport. Artinya kalau pertanyaan Faiz tadi, kalau struktur keanggotaan yang tetap itu berapa sih kan teman-teman SNR? Kurang lebih? Yang tetap itu sebenarnya ada 4. 4 orang ngurusin ribuan orang yang tadi itu ya? Ya, yang atasnya lah, kepalanya lah gitu tuh. Dan di 4 itu kepalanya lah gitu kan. Siap. Jadi memang kalau keanggotaan yang harus daftar segala macam enggak ya kalau di SNR. Jadi memang kita lebih ke arah ngajak aja. Yo, setiap malam Sabtu kita goes ini. Kalau tracknya sebenarnya apakah memang sebelumnya didiskusikan dulu itu tracknya, misalkan kita mau track mana aja atau seperti apa? Atau random justru kita menemukan track waktu pas di hari H itu mau goes, Kang Rasman? Jadi sebenarnya kita sebelum acara kita melakukan track dulu nih. Track misalkan dari alun-alun nih supaya aman gitu kan ya. Kita lihat kondisi jalannya juga kan, lalu lintasnya juga kita di planning dulu. Dari alun-alun itu nanti ke MOS, dari MOS muter lagi kan balik lagi ke arah jalan veteran alun-alun. Jadi di planning bener-bener sebelum acara gitu kan. Begitu sudah di plan, udah jadi tracknya, kemudian dikumpulin track-tracknya itu tuh, dikumpulin setiap acara, jadi tinggal pilih aja tracknya yang udah di plan sebelumnya gitu. Jadi pas hari H justru
Pemilihannya di hari H itu, si track itu. Sebelum hari H-nya. Jadi tim manajemen sama tim Marshall mau pilih track yang mana nih yang enak gitu kan. Karena sebelumnya udah di plan. Iya, jadi ada beberapa pilihan lah ya. Pilihan. Hari-hari sebelumnya sudah ada misalkan tiga pilihan. Nanti satu hari sebelum acara didiskusikan lagi nih mau pilih track yang mana. Artinya pas hari H itu udah nggak bingung ya. Track yang mau dilaluin ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu ketika kondisi di lapangan nanti gitu kan. Entah itu ada perboden gitu kan, ada acara, jadi kita ada pilihan track lagi gitu. Oh siap, jadi memang ada opsi A, opsi B, opsi C gitu ya, untuk biar goesnya juga aman. Sejauh ini track paling jauh teman-teman SNR pernah kemana Kang? Paling jauh itu start titik kumpulnya selalu di alun-alun ya? Alun-alun, paling jauh itu sekitar 14 kilo. 14 kilo? Iya. 14 kilo ya, karena memang kalau terlalu jauh kan banyak juga teman-teman SNR yang justru bersepeda masih pemula gitu ya. Kalau terlalu jauh 40 kilo takut khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan juga dan berakibat tentunya kalau sesuatu yang dipaksakan nggak baik juga ya Kang ya. Siap, dan pasti teman-teman SNR selalu malam ya Kang ya, sesuai dengan namanya. Kalau siang bukan SNR namanya ya. Siap Kang, artinya pertanyaan Faiz berikutnya soal ini kan teman-teman rutin nih ngadain goes setiap malam Sabtu, itu ada yang support gak sih Kang minimal untuk dan banyak gak teman-teman yang mau support gitu, misalkan nanti logo gua tampil dong di flyernya SNR, ntar gua support ini, ada gak sih Kang? Pernah, jadi banyak sih beberapa UMKM juga yang support gitu ya, mungkin mulai dari kaos, t-shirt gitu kan, kita kolaborasi deh gitu kan. Kayak kemarin itu kita kolaborasi sama JTFF, kemudian sama Dispel Week, itu juga kita disupport sama mereka gitu kan. Selain kita sebagai masyarakat Kota Serang untuk supaya mensupport UMKM lokal gitu kan ya. Jadi kita sama-sama ngebangun brand lokal, keren. Terus kita sebagai penggerak Serang United memberi edukasi gitu kan ke masyarakat gitu kan. Jadi banyaklah yang support gitu kan, terutama pemerintah Kota Serang juga mensupport ya dari fasilitas, itu fasilitas, terus dari keamanan juga kita ketika ada acara jadi pihak pemerintah Kota Serang mengkoordinasi ke Satpol PP untuk mengamankan acara tersebut gitu kan. Siap. Acara-acara Serang Night Ride seperti di titik start sampai titik finish. Jadi pada saat lalu lintasnya, jadi alhamdulillah pihak pemerintah Kota Serang mensupport gitu ya. Mantap, keren ya. Harus dong. Ini harus. Kegiatan sebuah gerakan positif, sebuah gerakan bagaimana mengajak masyarakat mencintai lingkungan, mengurangi polusi udara. Kalau sampai pemerintah nggak support ya salah juga dong ya. Ya, alhamdulillah. Siap Kang, artinya kalau kita berkaca Kota Serang dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, misalnya kayak Surabaya, Semarang, Medan gitu kan, tingkat polusi Kota Serang menurut Kang Rasman sudah sangat mengkhawatirkan belum Kang? Tentunya ya, seluruh kota di Indonesia itu kita sangat mengkhawatirkan ya. Salah satunya Kota Serang gitu kan ya, karena kan memang teman-teman dan masyarakat tuh masih membiasakan berangkat kerja atau pergi ke mall atau apa gitu. Jadi mereka menggunakan mobil, satu mobil satu orang gitu kan. Bayangkan aja kalau misalkan satu mobil satu orang ada 10 orang aja 10 mobil. Iya betul. Ya kan? Iya. Terus menimbulkan kemacetan gitu kan. Terus menimbulkan polusi gitu kan. Jadi kita sebagai aktif di lingkungan gitu ya, teman-teman semua coba melakukan kebiasaan untuk mengurangi gitu kan, mengurangi, atau misalkan teman-teman nggak mau naik sepeda nih,
mungkin lebih memilih transportasi publik gitu kan ya, daripada menggunakan transportasi pribadi yang memang kalau misalkan sendiri gitu ya. Kalau memang kalau mau ramean, mau bareng teman-teman mungkin jangan menggunakan mobil satu-satu atau masing-masing gitu ya. Jadi jangan kalau pertanyaan Faiz tadi bagaimana pendapat seorang Rasman ketua SNR Serang Night Ride ya teman-teman ya, Kota Serang. Ini ternyata polusi di Kota Serang juga sangat mengkhawatirkan. Teman-teman juga bisa merasakan sih sebenarnya, terutama di siang hari gitu ya, bagaimana panasnya nih luar biasa gitu teman-teman. Dan ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tugas teman-teman SNR untuk setidaknya mengurangi Kang ya, pencemaran udara, polusi udara dan lain sebagainya. Kang, ini kan teman-teman sebuah gerakan. Artinya gerakan ini kan nggak cuma ada di Serang kan? Ada di beberapa kota di Indonesia. Ada di mana aja sih kan gerakan Night Ride ya, berarti kan beda-beda tuh depannya ya. Kalau Cilegon berarti Cilegon Night Ride. Cilegon Night Ride gitu ya. Ada di mana aja sih kan? Pusatnya sih untuk awal itu Jakarta Night Ride dulu. Jakarta Night Ride ya. Iya, Jakarta Night Ride, Bandung Night Ride. Kemudian muncullah Serang Night Ride. Oh, ketiga nih? Iya. Setelah Jakarta, Bandung? Setelah Jakarta, Bandung. Serang Night Ride, Cilegon Night Ride. Rangkas Night Ride, Pandeglang Night Ride, terus Semarang, Jogja Night Ride, Karawang Night Ride, banyak sekarang udah mulai bermunculan gitu kan. Tapi memang awalnya kita posisinya ketiga. Ketiga tuh ya Serangnya. Iya. Luar biasa teman-teman. Ya kalau kita berbicara Jakarta dan Bandung ya, mereka selalu leading kadang-kadang ya dalam setiap gerakan maupun komunitas dan lain sebagainya. Artinya memang setelah Jakarta kemudian Bandung kita muncul tuh. Kita tapi muncul. Faiz rasa kalau yang 1000 lebih kemarin tuh teman-teman Jakarta sama Bandung belum tembus deh. Iya, karena kita pas di acara Indonesia Bersepeda kita mewakili Serang Night Ride Kota Serang untuk hadir di acara Indonesia Bersepeda sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita diundang di acara Indonesia Bersepeda di Jakarta International Velodrome gitu kan. Karena kan memang pas ketika acara Serang Night Ride pesertanya banyak betul. Melebihi dari dan itu jadi pusat perhatian banyak daerah tentunya. Banyak daerah gitu kan. Kita disambut juga sama Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan. Luar biasa Kota Serang pesepedanya. Karena kan emang ketika acara Serang Night Ride, acara sepeda malam gitu, pesertanya lebih banyak dari kota-kota yang lain gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah dapat sambutan dari pujian dari Gubernur Pak Anies Baswedan gitu. Siap waktu itu ya, karena memang berkaca dari suksesnya penyelenggaraan yang teman-teman lakukan ya. Dan teman-teman Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja pasti kepo banget tuh. Rahasianya apa sih Kang Rasman? Rahasianya apa sih? Pasti waktu itu pada nanya gitu tuh kayaknya. Kenapa bisa pesertanya banyak banget dibagi waktu itu? Rahasianya Kang Rasman ke teman-teman daerah yang lain. Nggak, lebih banyak nanya nggak kayak gitu sih. Lebih banyak nanya di sana banyak ceweknya nggak sepedaannya. Soalnya di sini cowok semua kan gitu. Itu beda ya. Artinya kalau ngumpul bareng teman-teman daerah lain tuh sering nggak sih Kang Rasman? Artinya kan penting kita tuh untuk menjalin silaturahmi tidak hanya di sesama warga Kota Serang, tetapi kan kita juga harus berkomunikasi juga dengan teman-teman di luar Serang gitu, kayak di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja. Sering ngumpul atau ngopi bareng? Sering sih. Kita punya grup namanya Lintas Sepeda. Lintas Sepeda itu jadi beberapa kota dari mulai Bandung, Jogja, Jakarta, Serang, Cilegon, Rangkas gitu kan. Kita di grup itu kan ada beberapa perwakilan dari kota masing-masing gitu ya. Jadi di situ kita saling share, saling berbagi. Ketika ada waktu kita bikin acara, tiap wakil kota gitu untuk hadir di acara ya gue seringan lah gitu, gue seringan sambil share tentang sepeda gitu kan. Bagaimana nih supaya masyarakat tuh membiasakan sepeda tuh sebagai alat transportasi gitu kan.
Jadi kita teman-teman saling share aja lintas profesi. Yes, siap. Gitu. Jadi memang ada perkumpulan ya. Perkumpulannya antar kota. Antar pengurus ya. Se-Indonesia Naikred ini gitu kan Yeah. ya. Kang, artinya kan ini pasti orang rumah, orang tua, orang terdekat ini sudah tahu banget dengan aktivitas Kang Rasman bahwa hobi banget yang namanya bersepeda. Sabtu Minggu udah pasti itu. Sempet ada komplainan nggak sih dari orang tua nggak usah sepedahan mulu lu? Atau seperti apa? Alhamdulillah sih nggak ada sih, nggak ada. Selalu mau support ya. Jadi memang nggak ada tuh ya suruh berhenti bersepeda dan pernah punya pengalaman atau cerita unik nggak Kang selama bersepeda dari tahun terutama ketika bergabung di SNR selain tadi dapat pujian dari Gubernur Jakarta ya waktu itu Pak Anies Baswedan. Cerita uniknya apa ya? Jadi banyak teman-teman tuh ketika di acara sepeda mereka tuh kondisinya ya gue masih jomblo tau gitu kan. Ya udah nanti gue cariin deh, nanti lo kumpul aja dulu di Serang Naikred, nanti siapa tahu ketemu jodoh gitu kan. Akhirnya gue temuin deh tuh teman-teman yang masih jomblo, ada cewek namanya ini silakan deketin gitu. terus gue kasih tahu dia masih jomblo gitu ya, menjomblangin lah meskipun jadi ajang pencarian jodoh ya teman-temannya kayaknya harus gitu. Berganti itu namanya bukan SNR lagi apa jadi ajang pencarian jodoh kan AJP ya ajang APJ ya iya. Kang Rasman, tadi juga sempat Faiz bertanya dalam waktu dekat akan melakukan apa, akan banyak melakukan kolaborasi dari berbagai lintas komunitas. Jadi kalau untuk malam Sabtu besok ada rencana goes lagi teman-teman SNR? Untuk malam besok kita kan belum di plan ya, karena kan masih ada beberapa agenda yang memang acaranya nanti di bulan depan gitu kan. Karena dari pemerintah belum membolehkan acara tersebut gitu kan, karena ada agenda-agenda Kota Serang yang akan ada diselenggarakan gitu di titik start yang biasa SNR kumpul gitu ya. Jadi untuk saat ini kita belum di plan acara SNR. Kalau bulan depan kita udah disiapkan gitu kan. Artinya segala infonya nanti pasti akan di-share di Instagram lah ya. Share Instagram. Jadi buat teman-teman yang pengen kepo banget dengan SNR, follow Instagramnya @Serang Naikred. Segala informasi, kapan goes, status anggota masing-masing gitu ya. Termasuk status ketuanya kan masih jomblo juga nih kayaknya. Sering nyomblangin orang tapi diri sendirinya masih jomblo. Kang Rasman terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarma. Terakhir mungkin apa yang ingin Kang Rasman sampaikan untuk teman-teman yang selama ini sudah rajin banget goes bareng teman-teman SNR. Silakan Kang Rasman, dan ucapan kepada pemerintah yang mungkin selama ini juga sudah mensupport teman-teman SNR. Seperti apa, silakan. Ya buat teman-teman yang sudah menjadi kebiasaan goes setiap hari gitu kan, tetap semangat gitu ya. Jangan sampai rasa semangat itu turun gitu kan. Terus menjadi bagian agen perubahan Kota Serang gitu ya. Kita sebagai masyarakat Kota Serang juga bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Buat teman-teman masyarakat, semua lingkupnya kita harus bisa menjadi contoh teladan gitu ya, teladan buat masyarakat. Dan untuk pemerintah apa ya, sejauh ini pemerintah sudah mensupport acara Serang Naikred. Mungkin untuk kedepannya mungkin jalur sepeda kali. Jalur sepeda belum terrealisasi. Sampai lupa nih Faiz nih ya. Artinya memang kecintaan masyarakat semakin hari, terutama teman-teman urban ya, ini semakin cinta dengan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya lingkungan. Salah satunya adalah bersepeda. Tapi di Kota Serang belum ada ya, benar ya? Belum ada jalur sepeda gitu kan. Dulu waktu pas kampanye ngikutin nggak kan? Mau dibuatin jalur sepeda gitu atau enggak? Enggak. Sudah berapa kali teman-teman
menyuarakan ini ke pemerintah Kota Serang dalam hal ini untuk minimal di Kota Serang ada jalur sepeda? Atau belum pernah justru? Sebelumnya udah pernah ngobrol sama Pak Wakil Wali Kota gitu kan. Kita ngobrol tentang jalur sepeda gitu kan. Jadi pemerintah tuh sudah di plan sih sebenarnya katanya sudah ada, cuma belum terrealisasi aja. Gitu. Siap. Jadi memang sebenarnya pemerintah Kota Serang pun sudah memplan ya bahwa di Kota Serang akan ada jalur sepeda. Bocorannya di mana itu, Kang? Di jalur mana? Atau memang tidak diberitahu? Belum dikasih tahu. Cuma pas kemarin itu saya kan masuk grup ini juga jalur sepeda. Jalur sepeda yang dibentuk sama Dishub. Yes. Dishub ya. Jadi jalurnya dari Jalan Veteran. MOS sampai MOS balik lagi ke sini. Siap, jalur sepedanya ya. Iya, jalur sepedanya. Siap. Semoga cepat terrealisasi ya. Mudah-mudahan. Jalur sepedanya biar teman-teman pesepeda juga aman. Ya. Soalnya kadang-kadang kalau tidak ada jalur khusus sangat berisiko juga ya bersamaan dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Semoga cepat Kota Serang punya jalur sepeda. Kalau kota-kota lain sudah ada ya. Jakarta sudah ada, Bandung sudah ada, Jogja sudah ada. Tinggal Kota Serang. Tinggal Kota Serang belum. Terlebih kemarin kan eventnya sukses banget ribuan orang ya. Terima kasih Kang Rasman sudah hadir di podcast Lasarva. Pak Is pamit, Kang Rasman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi, cheers.